Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya untuk Allah dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kembali kita pada pertemuan hari ini untuk mempelajari pembelajaran ilmu faraid dengan berlandaskan pada kitab Tuhfatus Tsaniyah fi ahwalil warathatil arba'iniyah, pada sekitar warisan yang 40 keadaan. Nah, hari ini kita masuk pada lil ukhti lil abwain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walil ukhti lil abwaini, dan untuk saudara perempuan lil abwaini, seibu sebapak atau kandung, saudara perempuan kandung bagi si mayit. Diulangi, walil ukhti lil abwaini, dan untuk saudara perempuan seibu sebapak, atau bisa dibuat saudara perempuan kandung. Khamsu halatin, ada 5 keadaan. Apa itu yang 5 keadaan? Yang pertama al-ula, yang pertama an-nisfu lil wahidah, setengah lil wahidah karena dia satu orang. Jadi seorang saudara perempuan kandung bagi si mayit, jika dia hanya sendiri atau satu orang saudara perempuan si mayit, saudara perempuan itu mendapatkan setengah dari harta warisan atau 1/2. Atsaniyatu, yang kedua, atsulutsani, 2/3. Li'itsnataini, karena dia ada 2 orang, fasa'idan atau lebih banyak. Nah, seperti itu. Jika dia yang pertama, jika dia saudara perempuan itu sendiri atau 1 orang, dia dapat bagian setengah. Jika dia 2 orang atau lebih, maka hak warisnya 2/3. Yang ketiga ats-tsalitsatu, yang ketiga, ta'sibuha bi akhin li abawaini. Ta'sibuha, saudara perempuan tadi, ta'sibuha menjadi asobah bi akhin li abawaini, dengan sebab saudara laki-laki, abawaini, seibu sebapak atau saudara laki-laki kandung. Artinya, seorang saudara perempuan kandung menjadi asobah dalam hak warisan jika ada saudara laki-laki, jika si mayit mempunyai saudara laki-laki seibu sebapak atau saudara laki-laki kandung. Nah, kenapa seperti itu, Ustaz? Lidzakari mithlu hazil unthayaini, karena laki-laki itu semisal bagian dari 2 orang perempuan. Nah, karena satu laki-laki itu dimisalkan dengan 2 bagian untuk 2 orang perempuan, sehingga walaupun si saudara perempuan kandung ini ada 1 orang ataupun 2 orang, jika ada saudara laki-laki kandung, maka hak warisnya hilang, berubah menjadi asobah. Nah, seperti itu. Ar-rabi'atu, yang keempat, sayruratuha usbatan ma'al binti, menjadinya saudara perempuan usbatan, asobah, bersama siapa? Ma'al binti, bersama anak perempuan, au bintil ibni, atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki artinya cucu perempuan. Nah, apa bagiannya? Falahal baqi, maka baginya, bagi mereka itu, bagi saudara perempuan bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan,
Al-baqi itu sisa. Ya, itu sisa. Wa huwan nisfu ma'al binti, dan dianya yang sisa itu, sisa harta warisan itu setengah bersama dengan anak perempuan. Artinya setelah harta warisannya dibagi-bagi, setelah dibagi-bagi berlebih. Lebihnya itu hak untuk saudara perempuan dan anak perempuan, dengan bahagian setengah bagian untuk saudara perempuan bersama dengan anak perempuan. Wa thulutsu, dan sepertiga, dia mendapatkan sepertiga dari sisa harta warisan ma'al bintaini, bersama 2 orang anak perempuan, fasaidan atau lebih banyak. Artinya jika anak perempuan tadi dari si mayit itu ada 2 orang, fasaidan atau lebih banyak, maka si saudara perempuan kandung ini dia mendapatkan asobah sebesar sepertiga dari total asobah, seperti itu. Al-khamisatu, yang kelima, keadaan yang kelima, suqutuha bil ibni, gugurnya hak warisan si saudara perempuan kandung ini dengan sebab siapa? Bil ibni, dengan sebab adanya anak laki-laki. Wa ibnil ibni, dan dengan sebab adanya anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki. Wa in nazala, dan seterusnya ke bawah. Seterusnya ke bawah. Arti seterusnya ke bawah, ada anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki lagi, kemudian sampai cicit yang ke bawah itu jika masih ada, itu bisa menghalangi penerimaan hak waris bagi saudara perempuan kandung. Terus siapa lagi yang bisa menghalangi hak waris untuk saudara perempuan kandung? Wabil abi, dan dengan sebab bapak. Jadi dalam hak warisan, jika si mayit meninggalkan 1 orang saudara perempuan kandung, tapi ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ada bapaknya si mayit, maka saudara perempuan kandung tidak jadi mendapatkan harta warisan. Seperti itu. Nah, jika kita simpulkan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini. Saudara perempuan kandung dengan 5 keadaan. Yang pertama, bisa mendapatkan setengah dari harta warisan jika dia 1 orang. Atau yang kedua, mendapatkan 2/3 dari warisan jika dia ada 2 orang atau lebih. Yang ketiga, dia menjadi asobah jika ada saudara laki-laki kandung. Keadaan yang keempat, menjadi asobah bersama anak perempuan dan cucu perempuan dengan ketentuan. Ini maksudnya jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, ya, dia hanya mendapatkan asobah bersama mereka. Dengan ketentuan setengah bagian dari sisa warisan jika anak perempuan atau cucu perempuan itu hanya 1 orang. Sepertiga bagian dari sisa warisan jika anak perempuan atau cucu perempuan itu ada 2 orang atau lebih. Keadaan kelima, keadaan terakhir, gugur hak waris jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak bagi si mayit. Nah, seperti itu. Sehingga jika ada 3 orang ini yang menerima warisan dari si mayit, maka saudara perempuan kandung batal menerima hak warisan. Nah, mungkin sekian materi pembelajaran hari ini. Terlebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke WA pribadi Ustadz. Dan tolong dibuat ringkasannya. Dan pastikan catatan harta warisan ini, pembagian-pembagiannya dari awal catatan, itu dirangkum seperti ini setiap videonya. Dan tetapkan dalam sebuah buku. Tujuannya, jika
nanti kita untuk memecahkan sebuah soal harta warisan, itu kita hanya merujuk pada sebuah catatan kecil. Gak usah buku yang tebal, buku yang kecil saya cukup. Buku kayak buku saku itu, yang isinya sedikit. Nah, dibuat poin-poinnya seperti ini, sehingga ketika kita menentukan berapa hak warisan seseorang ahli waris, nah kita gampang bolak-baliknya. Nah, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi atas kekurangan. Kerjakan tugasnya, dicatat dan dikonfirmasikan ke Ustadz, dan jangan lupa diisi absennya. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan dalam video ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.